Alhamdulillah Bang Willy, kemarin Mas Anies datang katanya, yang katanya 100% masyarakat Sumbar memilih Anies. Yang menjemput Mas Anies itu nggak sampai 300 orang. Di mana? Di Sumbar. Oh, di Padang, di dapil Anda ya? Di dapil saya, yang katanya 100% masyarakat Sumbar memilih Anies. Orang yang jemput 300 orang. Oke, saya ingin tanya, ini yang jemput 300 orang tidak sebesar seperti yang dikumandangkan oleh katanya akan Partai Nasdem. sampai keluar puluhan ribu yang jemput. Oke, tidak sebesar yang dikumandangkan sampai puluhan ribu. Silakan Bang Willy. Kasihan Andre Rosiade sampai curhat di TV betapa gak ada akhlaknya Anies kepada Gerindra. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Kalau ada pertanyaan seberapa besar jasa Gerindra terhadap Anies, jawabannya pasti sangatlah besar. Karena kalau bukan Prabowo, bisa saja nasib Anies sekarang sama seperti Rizal Ramli, yakni sebagai menteri pecatan sekaligus jadi gelandangan politik. Gerindra lah yang mengusung Anies bertarung di Pilgub DKI 2017 lalu, hingga berhasil terpilih sebagai gubernur DKI ke-17. Dan jangan salah-salah, yang paling banyak habis duit untuk kampanye Pilgub DKI waktu itu adalah kader Gerindra, yakni Sandiaga Uno. Seperti yang diberitakan oleh Kompas.com, 90% dana kampanye Anies Sandi berasal dari uang pribadi Sandi. Jadi di Pilgub DKI 2017 lalu bisa dibilang Anies hanya modal dengkul doang dan muka badak. Karena semuanya Gerindra yang sediain, Prabowo menyediain partai dan Sandi yang nyediain logistik. Kalau melihat hal ini memang betul pernyataan klasik bahwa untuk jadi pejabat itu tidak perlu banyak duit. Tapi dengan syarat harus mampu memanfaatkan orang lain yang banyak duitnya untuk mendanai kampanye. Mungkin karena merasa begitu berjasanya Prabowo terhadapnya kala itu, Anies pun sempat berjanji tidak akan mengkhianati Ketua Umum Gerindra tersebut. Jika Prabowo masih maju sebagai capres, maka dia tidak akan pernah mau menjadi lawannya. Saya menegaskan, saya tidak ingin menjadi orang yang mengkhianati Pak Prabowo jika memang beliau masih maju jadi capres, ujar Om Anies waktu itu. Tapi memang betul kata Bro Abraham Lincoln, jika kamu ingin melihat karakter asli seseorang, beri dia kekuasaan. Anies ketika dia berkuasa menjadi orang nomor 1 di DKI, makin kaya dia dengan mendapatkan banyak tunjangan. Elektabilitas dan popularitasnya semakin meningkat, serta dapat tiket dari Nasdem. Karakter aslinya pun auto keluar. Ia tidak lagi setia dengan janjinya yang tidak akan melawan Prabowo tadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan hasil Rapimnas Gerindra pada Agustus 2022 lalu, Prabowo akan bertarung lagi di Pilpres 2024. Dengan pertimbangan Jokowi tidak bisa nyapres lagi karena sudah 2 periode. Jadi lawan terkuatnya sudah tidak ada sekarang. Dengan begitu peluangnya untuk mendapatkan kursi presiden terbuka lebar. Tapi ternyata hidup ini terkadang tidak sesuai prediksi Ferguson, seperti prediksi skor Piala Dunia. Habis Jokowi, terbitlah Anies. Anies sekarang sudah secara terang-terangan mau nyapres atau mau melawan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Lihat saja beberapa hari ini, ia rutin melakukan safari politik. Dan parahnya lagi daerah pertama yang didatanginya tersebut adalah basis massa Prabowo, seperti Aceh dan Sumbar. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh, perolehan suara Om Prab di Pilpres 2019 lalu sangatlah tinggi, yakni mencapai angka 85,59% dan di Sumbar 85,95%. Jadi sudah terlihat kan bagaimana jahatnya Anies? Dulu dia dibesarkan Prabowo, kini malah mau merebut basis massa bos Fadlizon itu. Benar-benar air susu dibalas dengan air tuba. Kelakuan gak ada akhlak Anies inilah yang kemudian membuat Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade sampai curhat di TV One. Andre mengungkapkan banyak kader Gerindra yang kecewa dengan ulah Anies yang nikung Prabowo tersebut. Ia juga tak segan mengatakan Anies bisa menjadi gubernur DKI berkat jasa Prabowo dan seluruh kader Gerindra. Saya ingin sampaikan, Mas Anies adalah calon gubernur yang pernah didukung oleh Pak Prabowo, ujar politisi yang pernah menjebak PSK online di Kota Padang itu. Hingga tanpa tedeng aling-aling, ia mengatakan Anies tidak beretika sama sekali karena tidak menemui Prabowo sebelum memutuskan untuk maju di Pilpres 2024. Padahal kader-kader Gerindra ini gregetan loh ya, berjuang habis-habisan karena saya melihat Pak Prabowo mendukung dan memodali Mas Anies.
Dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame. Dan mohon maaf ya, ini kami yang bergerak di bawah. Ternyata Mas Anies pun maju. Ungkap Andre dengan nada mirip emak-emak lagi curhat sama Mama Dede. Itu hak beliau sih sebagai WNI. Kami menghormati, tapi mbok ya beretika. Ngomong ke Pak Prabowo, lanjut dia. Lanjutnya lagi. Mirisnya bukannya mendapat dukungan dari warganet, curhatan Andre tersebut malah kena skakmat netizen. Gerindra mikirin ketum, Pak Anies mikirin bangsa, beda kelas. Ujar pemilik akun Twitter @m_ans92 dengan nada seperti tanpa bersalah. Sementara Nasdem lebih parah lagi, malah mengusulkan Prabowo jadi cawapres Anies. Ini benar-benar pelecehan terhadap mantan menantu penguasa Orba itu. Sing sabar ya Andre. Kalau memang Prabowo ditakdirkan jadi presiden, bakal jadi itulah walaupun lawannya Anies. Tapi kalau tidak, lawan Novel Bamukmin sekalipun dia tidak akan menang. Bagaimana menurut Anda? Ngakak, Fadlizon mau PKS dan Gerindra berkoalisi lagi. Auto ditolak oleh Tifatul Sembiring. Ditulis oleh Ferry Batley dari siwar.com. Secara de facto memang banyak kader PKS yang menginginkan partainya mengusung Anies. Mereka merasa cocok dengan gaya Wan Anies yang kalau bicara mendayu-dayu itu. Seolah dia intelektual besar, padahal aslinya hasil kerjanya yang nol besar. Bahkan karena begitu kesemsemnya beberapa kader PKS sama Anies, di antara mereka ada yang nyambi jadi buzzer mantan gubernur DKI itu di medsos. Termasuk ketua DPP partai tersebut yang tidak kalah mendayu-dayunya dengan Anies kalau bicara, yakni Mardani Alisera, kerap membela mantan peserta konvensi Capres Partai Demokrat 2014 itu. Soalnya partainya telah resmi mengusung Anies di Pilpres 2024. Padahal aslinya PKS belum pernah sama sekali menyatakan secara resmi mengusung Wan Anies. Lantas apa yang menjadi penyebab partai itu belum juga mau mengusung ex-Mendikbud tersebut? Bukankah kadernya banyak yang setuju PKS mendukung Wan Anies? Ternyata PKS mintanya kegedean Ferguso, yakni kursi cawapres. Mereka ingin jabatan calon RI2 itu diberikan kepada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Wan Aher. Nah, karena Anies bukan kadernya, Nasdem gak mau dong jabatan cawapres itu diberikan kepada Aher. Karena yang bakal banyak dapat efek ekor jas ya PKS.